Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Secara khusus kepada jemaat yang tidak dapat beribadah di gereja dan terpaksa beribadah di rumah karena ingin mematuhi SOP yang telah diberikan. Saya ingin mengucapkan selamat beribadah dimanapun saudara-saudari berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak supaya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena dimanapun kami berada, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berada di rumah kah, kami berada di gereja, kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan kami masih boleh pelajari, kami masih boleh mendengar, dan kami masih boleh merenungkannya. Bapa, urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan ini akan mengambil tempat di setiap hati jemaat yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kepada pembacaan Injil yang telah dibacakan oleh pembaca yang kedua tadi dalam Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33, kita melihat di situ bahwa Yesus sedang memberitakan kematiannya. Dia menceritakan bagaimana dia harus mati. Namun saudara, di dalam ayat ini Yesus sebenarnya sedang mengajar murid-muridnya untuk memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu dapat digambarkan dalam 3 bahagian. Makanya saudara, pada hari ini saya ingin mengambil satu tema firman Tuhan yang bertemakan bagaimana hati hamba. Kita mungkin sudah biasa dengar firman Tuhan ini. Kita mungkin sudah biasa merenungkan dan mungkin kita biasa mendengar hamba-hamba Tuhan yang lain berkhotbah tentang hati seorang hamba. Namun pada hari ini saudara, saya ingin membawa sepenuhnya pemikiran kita, bahkan kita renungan kita pada pagi hari ini. Secara khusus saya ingin fokus kepada petikan Injil Yohanes pasal yang ke-12 ini. Dan saya ingin supaya fokus kepada 3 ayat penting yang saya ingin supaya kita bahas bersama-sama, yaitu ayat yang ke-24, ayat yang ke-25, dan ayat yang ke-26. Melalui ketiga-tiga ayat ini saudara, saya percaya dan saya yakin kita akan dikuatkan, kita akan diberkati, dan kita akan mendapat menjawab bagaimana hati seorang hamba itu. Nah, yang pertama saudara, bagaimana hati seorang hamba itu dapat digambarkan seperti benih yang mati. Ayat yang ke-24 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan buah. Kita percaya saudara, pada waktu Yesus memberitakan atau berkata-kata tentang biji gandum ini, dia sebenarnya sedang menjelaskan tentang kehidupannya, tentang dirinya yang diumpamakan seperti biji gandum yang harus mati dan ditanam. Namun ada yang lebih menarik yang saya ingin supaya kita perhatikan baik-baik. Biji gandum bukan saja harus jatuh ke tanah, tetapi biji gandum itu harus dengan sengaja dijatuhkan, ditanam ke tanah. Nah saudara, Yesus bukan dipaksa untuk mati, tetapi Yesus dengan sengaja datang ke salib untuk mati, agar buah yang baru, agar ada gandum yang baru yang terhasil, ada benih yang baru yang terhasil melalui kematian Yesus Kristus, melalui kematian biji benih yang pertama itu.
Nah, perhatikan baik-baik saudara. Sebiji gandum itu yang mati dan tumbuh kembali tidak mungkin akan menghasilkan segudang gandum yang begitu banyak. Paling tidak saudara, sebiji gandum hanya dapat menghasilkan beberapa biji gandum. Sama seperti padi saudara. Pada waktu kita tanam padi, dari sebiji padi itu tidak mungkin akan mendapat segudang padi, apalagi segudang, mungkin sekilo padi pun kita mungkin tidak dapat hasil daripada kita tanam sebiji padi. Hasil daripada tanaman itu kita mungkin hanya mendapat beberapa biji padi yang lain. Nah, saudara dapat menangkap pengajaran yang Yesus coba sampaikan di sini saudara. Nah, maknanya saudara, kematian Yesus sekurang-kurangnya itu akan menghasilkan gandum yang baru, yang segar, dan itu adalah murid-muridnya. Dan akhirnya murid-muridnya juga harus dengan sengaja mati dan ditanam ke tanah agar menghasilkan gandum yang baru lagi, gandum yang segar. Inilah proses, inilah prinsip yang diajar oleh Yesus. Dia sedang memberikan satu prinsip kepada murid-muridnya, dan prinsip ini saudara tidak hanya berlaku pada murid-muridnya saja, tetapi prinsip ini harus terjadi kepada kita juga. Kita merupakan hamba, kita merupakan pengikut Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus. Kalau kita mau bercakap tentang pertumbuhan gereja, kalau kita mau bercakap tentang pemuridan kepada orang-orang atau kepada jemaat, saudara, kita harus mati dan ditanam. Mati dan ditanam di sini bukanlah bermaksud mati secara fisik, tetapi saudara, kita harus mengorbankan diri kita saudara. Apabila kita mengorbankan diri kita, kita yakin, dan saya yakin percaya bahwa ada benih-benih yang baru yang akan muncul. Benih-benih yang baru yang akan terbit saudara. Nah, hanya orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri pasti akan menghasilkan benih yang baru. Tetapi orang yang mementingkan diri sendiri, saudara dengar sini baik-baik, dia tidak akan dapat menghasilkan benih atau buah yang baru. Nah, dengar baik-baik saudara, Tuhan ingin mencari, menuntut setiap kita agar kita menghasilkan benih yang baru itu. Inilah yang Yesus coba sampaikan. Inilah yang Yesus coba terangkan kepada murid-muridnya. Bagaimana hati hamba itu? Hati hamba itu adalah hati yang digambarkan seperti benih yang harus mati, ditanam, dan menghasilkan benih yang baru. Nah, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua, hati seorang hamba itu, bagaimana hati seorang hamba itu digambarkan dengan tidak mencintai nyawanya sendiri. Dalam ayat yang ke-25, Yesus mengajarkan seperti ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah saudara, dalam ayat ini Yesus sedang menjelaskan ada sesuatu yang tidak kekal dan ada sesuatu yang kekal. Yesus berkata, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini. Kata di dunia ini itu merujuk kepada sesuatu yang tidak kekal.
semua yang ada di dunia ini, saudara, tidak ada yang kekal. Apa saja yang kamu cintai, apa saja yang kamu sayangi di dunia ini, saudara, perhatikan baik-baik dan dengar baik-baik. Kamu akan kehilangannya, termasuklah nyawamu sendiri. Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, saudara, ia akan kehilangan nyawanya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu ingin memelihara nyawa kamu untuk hidup yang kekal, perkara pertama yang harus kamu lakukan dan kita lakukan ialah membenci nyawamu sendiri selagi kamu berada di dunia ini. Membenci nyawamu sendiri bukanlah bermaksud, saudara, kita bebas melakukan apa saja sesuka hati terhadap tubuh kita. Kalau kita sakit tidak perlu dirawat, kalau kita luka tidak perlu disembuhkan. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi dengar baik-baik, saudara, kata kehilangan nyawa di sini itu dapat diartikan sebagai menghancurkan nyawa dari kehidupanmu. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan menghancurkan nyawanya sendiri. Nah, saudara, ketika engkau melakukan apa yang engkau pikir akan memberikan atau membuat engkau sukses untuk kepentinganmu sendiri, Alkitab berkata bahwa engkau akan menghancurkan nyawamu sendiri. Seseorang yang mencintai nyawanya akan memikirkan apa yang paling penting, mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini. Tetapi justru dia akan kehilangan apa yang paling penting, yaitu nyawanya sendiri. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak mencintai nyawanya itu dalam kata asli membawa maksud membenci nyawanya sendiri. Nah, saudara yang saya kasih, mari kita belajar untuk tidak mencintai nyawa kita yang saya percaya juga membawa maksud perlu ada penyengkalan diri. Harus melalui jalan yang sempit dan membuang apa yang dikejar oleh dunia ini dan tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, lalu apa kaitannya dengan benih yang mati dalam poin yang pertama tadi? Ya, saudara, jika engkau tetap menjaga dan menyimpan gandum itu dalam poin yang pertama, ternyata, saudara, gandum itu akan rusak dan engkau akan kehilangan nyawamu. Tetapi sekiranya engkau membenci nyawamu, sangkal dirimu, dan relakanlah dirimu ditanam, maka akan ada buah yang baru yang terhasil. Saudara, inilah hati hamba, hati yang menolak segala kepentingan diri sendiri, hati yang mau menyangkal diri, hati yang sanggup melalui jalan yang sempit. Ini hati seorang hamba. Dan saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari kita memiliki hati ini. Nah, poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga dalam ayat yang ke-26. Bagaimana hati seorang hamba? Ayat yang ke-26, hati seorang hamba itu harus menjadi seorang pelayan yang setia. Ayat 26 firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, skop pelayanan pada hari ini itu sangat luas berbanding dahulu atau berbanding ketika Yesus mengungkapkan kata-kata ini.
Skop pelayanan pada waktu itu lebih tertuju dan terarah kepada murid-muridnya. Karena dulu tidak ada pemusik, dulu tidak ada pemimpin pujian pada waktu itu, saudara, yang melayani. Tapi skop untuk pelayanan pada hari ini itu sangat luas. Dan saya mau mendorong kepada semua yang bergelar pelayan di gereja, apapun pelayanan saudara, jadilah pelayan yang setia dimanapun saudara berada. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Seorang pelayan itu haruslah juga seorang pengikut. Tidak mungkin saudara melayani Tuhan, tapi saudara bukan pengikut Kristus. Seorang pelayan, menurut ayat firman Tuhan ini, harus sentiasa berada di mana Yesus berada. Jika Yesus berada di lembah, kita juga berada di sana, saudara. Jika Yesus berada di tengah-tengah badai ombak, kita juga harus berada di sana. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku juga berada, saudara. Tapi sekarang ini saya ada sedikit risau, saudara. Karena seringkali kadang-kadang kalau hari Ahad Yesus ada di gereja, para pelayan tidak ada di gereja. Saya tidak tahu mereka berada di mana. Mungkin berada di rumah atau berada di tempat-tempat yang lain. Nah, saudara, mari kita belajar bersama-sama, saudara. Kita harus mengikuti Yesus sebagai pelayan. Ketaatan untuk mengikuti Yesus itu sangat dituntut di dalam kehidupan kita. Kata mengikut aku itu membawa maksud, saudara, kita harus menanggalkan segala beban-beban, menanggalkan segala sesuatu yang merintangi di hadapan kita, dan mengikuti Yesus. Ada seorang kaya yang muda yang ingin mengikut Yesus, tetapi dia tidak menanggalkan bebannya. Dia tidak menanggalkan segala apa yang merintangi di hadapannya, dan dia gagal untuk mengikuti Yesus. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata melayani di sini juga membawa maksud menghormati. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita yang sangat memberkati saya. Kisah tentang seorang pelari yang bernama Eric Liddell. Dia merupakan seorang atlet pelari 100 meter yang disebut-sebut akan memenangi acara 100 meter di Sukan Olimpik Paris tahun 1924. Namun begitu, saudara, Eric menarik diri daripada acara 100 meter itu apabila mengetahui bahwa acara itu akan diadakan pada hari Ahad. Eric committed dan berprinsip bahwa dia ingin menjadikan hari Ahad sebagai hari untuk berehat dan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak berlomba sekalipun. Dia merupakan satu-satunya harapan negaranya untuk mendapat pingat emas di Olimpik. Ini menyebabkan, saudara, orang-orang di negaranya tidak senang dengannya. Mereka menulis hal-hal yang tidak baik mengenainya di akhbar. Ada juga yang menggelarnya sebagai pengkhianat. Namun dia tetap dengan pendiriannya. Dia dengan sedikit waktu yang ada, Eric coba berlatih dan melayakkan diri untuk acara yang tidak dikenakan pada hari Ahad. Dia tahu, saudara, bahwa peluangnya untuk menang itu sangat tipis karena itu bukanlah acara favorite dia. Tambahan pula, saudara, ada 2 orang pelari dalam acara 400 meter ini
yang merupakan pemenang rekor dunia bagi acara 400 meter. Saudara, pada hari pertandingan, jurulatih pasukan telah memberikan satu nota kepadanya yang bertulis, "Sebab barang siapa menghormati aku, ia akan kuhormati." Saudara, Eric Liddell tahu keputusannya untuk tidak bertanding pada area had. Dia ingin menghormati Tuhan. Dan dalam acara 400 meter, Eric Liddell bukan saja memenangi acara tersebut, tetapi ia juga berjaya memecahkan rekor dunia. Dengar sini baik-baik pelayan Tuhan. Barang siapa melayani aku, barang siapa menghormati aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, inilah hati seorang hamba. Hati seorang hamba itu merupakan seorang pelayan yang sangat setia kepada Tuhan. Di mana Yesus berada, di situ juga dia berada. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, secara khusus saudara, bagi kita yang terpanggil untuk melayani Tuhan, jadilah seperti benih yang mati, yang tidak mencintai nyawanya sendiri, yang sanggup berkorban dan sanggup bayar harga, menyangkal diri melalui jalan yang sempit, membuang apa yang dikejar oleh dunia, dan berusaha menjadi pelayan yang setia. Jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan yang kita pelajari. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami. Engkau telah menjadikan diri-Mu ya Tuhan Yesus sebagai satu contoh dan teladan untuk kami bersama-sama contohi. Kami ingin memiliki hati hamba yang setia, hamba yang mati seperti benih, hamba yang tidak mencintai nyawanya sendiri, dan hamba yang menjadi seorang pelayan yang setia kepada Engkau Tuhan. Kami akui Tuhan segala keterbatasan kami. Kami akui segala ketidaksetiaan kami. Namun pada hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Meteraikanlah firman Tuhan dalam hati kami Bapa, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Bagi semua yang tidak dapat beribadah di gereja dan mendengar firman Tuhan ini, jamahlah hati mereka Tuhan. Ubah seluruh kehidupan mereka, karena mereka benar-benar menjadi hamba-Mu yang setia dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita.